Welcome back to my channel. Halo sahabat pejuang CPNS, jumpa lagi bersama saya Fitri Tarigan. Kali ini kita masih pada pembahasan soal SKB CPNS Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan part kedua. Buat teman-teman jangan lupa saksikan pembahasan soal SKB tentang Undang-Undang Kesehatan pada part 1. Silahkan teman-teman yang belum dukung channel aku tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian like, komen, dan share videonya supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, kita langsung ke soal nomor 1. Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat merupakan pengertian dari A. Jamu, B. Herbalife, C. Herbal, D. Obat tradisional, atau E. Pelayanan kesehatan tradisional, yaitu D. Obat tradisional. Obat tradisional pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Berarti jawabannya ialah D. Obat tradisional. Soal nomor 2. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi tersebut tidak berlaku dalam hal kecuali A. Perintah undang-undang dan perintah pengadilan, B. Perintah organisasi, C. Izin orang yang bersangkutan, D. Kepentingan masyarakat, atau E. Kepentingan orang tersebut, kecuali yang B. Perintah organisasi. Pembahasannya, setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya sebagaimana dimaksud tidak berlaku dalam hal 1. Perintah undang-undang, 2. Perintah pengadilan, 3. Izin yang bersangkutan, 4. Kepentingan masyarakat, dan 5. Kepentingan orang tersebut. Berarti 5 hal ini tidak berlaku mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi. Soal nomor 3. Pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat adalah A. Obat tradisional, B. Pelayanan kesehatan, C. Pelayanan kesehatan tradisional, D. Pelayanan kesehatan empiris, atau E. Kesehatan, yaitu yang C. Pelayanan kesehatan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Berarti jawabannya ialah C. Pelayanan kesehatan tradisional. Soal nomor 4. Suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin disebut A. Pelayanan kesehatan, B. Pelayanan pencegahan penyakit, C. Pelayanan kuratif, D. Pelayanan rehabilitatif, atau E. Pelayanan tradisional, yaitu C. Pelayanan kuratif. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau
pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Nanti jawabannya C, pelayanan kuratif. Soal nomor 5. Suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan adalah pengertian dari A. Pelayanan kesehatan perseorangan, B. Pelayanan kesehatan promotif, C. Pelayanan kesehatan preventif, D. Pelayanan kesehatan kuratif, atau E. Pelayanan kesehatan rehabilitatif. Jawabannya ialah B. Pelayanan kesehatan promotif. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Berarti jawabannya ialah B. Pelayanan kesehatan promotif. Soal nomor 6. Suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit disebut A. Pelayanan kesehatan perseorangan, B. Pelayanan kesehatan promotif, C. Pelayanan kesehatan preventif, D. Pelayanan kesehatan kuratif, atau E. Pelayanan kesehatan rehabilitatif. Yaitu C. Pelayanan kesehatan preventif. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Soal nomor 7. Kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya merupakan pengertian A. Pelayanan kesehatan perseorangan, B. Pelayanan kesehatan promotif, C. Pelayanan kesehatan preventif, D. Pelayanan kesehatan kuratif, atau E. Pelayanan kesehatan rehabilitatif. Jawabannya ialah E. Pelayanan kesehatan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Soal nomor 8. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi A. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ilmu perilaku dan keterampilan, B. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan feeling dan perilaku, C. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan ramuan, D. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pijatan, atau E. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan dan indera penglihatan. Yaitu yang C. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan ramuan. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi dua, pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Jawabannya ialah C. Soal nomor 9. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, larangan melakukan aborsi sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan berdasarkan A. Kemauan ibu dan keluarga yang bersangkutan, B. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. C. Kehamilan di luar nikah yang terjadi pada remaja sekolah sehingga mendapatkan persetujuan aborsi dari pihak keluarga, orang terkait dan juga pihak sekolah. D. Kemauan kedua belah pihak, atau E. Atas instruksi tenaga kesehatan yang mengetahui bahwa kehamilan tersebut adalah kehamilan di luar nikah sehingga perlu dilakukan tindakan aborsi agar bisa membantu kedua belah pihak
yang meminta tindakan aborsi dilakukan? Jawabannya yaitu B, di mana setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan. Berarti larangan aborsi dapat dikecualikan apabila yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kemudian, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Sehingga jawabannya ialah B. Soal nomor 10, pengamanan makanan dan minuman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, di mana setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi kecuali. Maaf ya teman-teman kalau seandainya suara hujannya agak berisik karena tadi kebetulan saya pada saat merekam tiba-tiba hujan. A. Nama produk. B. Daftar bahan atau isi bersih. C. Berat bersih atau isi bersih. D. Nama dagang dan harga produk. Atau E. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Kecuali yang D. Pembahasannya, setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi A. Nama produk. B. Daftar bahan yang digunakan. C. Berat bersih atau isi bersih. D. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia. Dan E. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Sehingga kecuali nama dagang dan harga produk, yaitu D. Oke teman-teman, itu dia 10 soal pembahasan SKB CPNS Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan part kedua. Jangan lupa saksikan pembahasan soal SKB tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada part 1. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.